Oke. Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama gua di Pihen Movie. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Karena akhir-akhir ini virus makroni makin banyak di Indonesia, usahakan olahraga tiap hari untuk menjaga kebugaran badan agar selalu fit. Pada konten kali ini, gua akan membahas film thriller kembali yang berjudul Shut In. Film yang baru rilis tahun ini memperoleh rating 7 menurut IMDb. Karena ini film baru, gua saranin bagi kalian untuk menonton film aslinya terlebih dahulu. Bagi kalian yang mager untuk menonton dalam durasi lama dan masih kurang paham atas isi film aslinya, kalian bisa menonton channel ini. Juga untuk kalian yang parnoan terhadap film horor maupun pembunuhan, channel ini bisa jadi alternatif. Jangan lupa like, subrek, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video-video dari gua selanjutnya. Jadi, mari kita mulai filmnya. Scene diperlihatkan seorang ibu muda bernama Jessica tinggal di rumah peninggalan ibunya bersama kedua anaknya yang bernama Lenny dan Mason. Jessica ialah mantan pecandu mecin haram yang sudah tobat. Karena di tempat sekarang sangat terpencil, mereka berencana akan ke rumah bibinya pada malam hari untuk tinggal sementara waktu, serta sekalian mencari kerjaan. Dia bersiap-siap menaruh barang-barang ke mobil, serta mengganjal pintu pantry yang selalu menutup dan terkunci sendiri untuk membawa perbekalan makanan yang tersisa. Tanpa disadari, ganjalannya tak kuat menahan pintu. Lalu pintu tertutup dan terkunci dari luar. Dia yang panik memanggil Lenny dan menyuruh membantu membukakan pintu. Karena tenaga kecil anaknya yang tak sanggup melakukan itu, dia berusaha mendobraknya. Namun hal tersebut sia-sia. Jessica tak bisa menghubungi siapapun karena pulsanya habis. Terdengar Lenny memanggil nama ayahnya. Tanpa disangka, mantan suaminya yang bernama Rob datang. Dia membukakan pintu. Diketahui Rob juga pecandu mecin haram yang aktif. Dia membawa teman maboknya yang bernama Sammy. Tujuan Rob kemari untuk meminta uang buat abok-abokan. Jessica yang bokeh mengusirnya. Hal tersebut membuat Rob tersinggung dan menamparnya. Sammy mengompor-ngompori agar mengurungnya kembali di ruangan tadi. Rob yang tak punya pendirian pun ngikutin ucapannya. Jessica dikurung kembali di ruang pantry. Di tengah kekhawatiran atas perlindungan anaknya, tiba-tiba paku nuncep di telapak tangan Jess. Rob memaku pintu hingga menusuk istrinya. Jessica yang kesakitan memohon agar menjauhkan anak-anaknya dari Sammy yang pedofil. Sebelum pergi, Rob memberi sedikit mecin haram. Jessica yang sudah tobat menahan godaan nostalgia lamanya. Tak berapa lama, Lenny datang. Ibunya menyuruh mengunci semua pintu-pintu karena takut mereka datang kembali. Dia juga menyuruh Lenny mencarikan ponsel yang terjatuh. Namun tak kunjung diketemukan. Jessica menyiapkan makanan untuk Mason dengan menu seadanya dengan bantuan Lenny. Anaknya yang bocil menyayangi ibunya serta ingin bobo di dekatnya. Dia pun tersentuh dan akan merencanakan keluar dengan sekuat tenaga pada esoknya. Ketika pagi tiba, Jessica menyuruh Lenny memberi makan untuk adiknya. Di saat seperti ini, dia hanya bisa mengandalkan anaknya untuk penghubung aktivitasnya. Dia menyuruh Lenny mengambilkan perabotan apa saja yang penting kuat untuk bisa membobol lantai. Karena dia masih kecil, pastinya yang diambil ialah mainan-mainan serta benda-benda yang tak bisa digunakan untuk keluar. Jessica yang mulai stres memarahi anaknya karena memasukkan barang-barang yang tak berguna. Otomatis Lenny pun menangis. I'm sorry, Lenny. Ternyata diketahui Jessica yang menikah muda belum siap melahirkan dan merawat Lenny. Tak berapa lama setelah kelahirannya dia direhabilitas bertahun-tahun meninggalkan anaknya bersama neneknya. Dia yang sedang curhat tak mendengar suara Lenny di pintu. Dia mulai panik takut ada orang yang datang kembali. Ternyata Lenny mengambil sebuah obeng dan benda itu yang ibunya butuhkan. Walau tangannya terluka, dia langsung berusaha menjebol dengan sekuat tenaga. Namun sepertinya hal tersebut sia-sia. Tak lama, Lenny memberitahu ada orang yang datang. Dia Sammy, teman ayahnya yang kemarin. Ibunya langsung menyuruh Lenny cepat-cepat memasuki kamar dan mengunci pintunya. Dia datang sendirian dan pastinya tak mungkin datang untuk membebaskannya.
Karena dia pedofil, dia berencana mengelitiki Lenny. Jessica panik, dia mencari cara untuk mengalihkan perhatiannya. Begitu melihat mecin haram pemberian Rob, dia langsung memanggil Sammy untuk memberinya. I have Rob's meth. I got probably 3 grams down here. Sammy yang datang meminta barangnya. Jessica memohon setelah menerima mecinnya agar langsung pergi. Dia meminta Sammy mengelurkan tangannya. Tiba-tiba, tangan Sammy ditusuk obeng dan digedik batu hingga menembus lantai. Dia mengerang kesakitan meminta Jessica mencabutnya. Walau kejam, dia melakukannya demi keamanan anaknya. Di luar, cuaca malam sedang hujan badai. Sammy yang kedinginan meminta secuil kain untuk dirinya. Tiba-tiba, listrik padam. Tak berapa lama terdengar suara Lenny menghampiri pintu. Ibunya teriak agar jangan mendekat. Tapi namanya juga bocil, dia malah mendekatinya. Lenny yang ditangkap Sammy, dia teriak meminta tolong. Jessica yang panik bukan menuruti permintaan Sammy untuk mencabut obengnya. Dia malah membakar tangan Sammy hingga melepaskan anaknya. Setelah itu, dia menyalakan lilin. Di sini, Sammy terlihat tak bergerak sama sekali. Jessica yang mulai speleng ketika melihat mecin haram tergeletak di sebelahnya, nampaknya dia mulai tergoda akan kenangan masa lalu terbang tanpa sayap. Ketika selangkah lagi dia make, dia melihat uang $100 terselip di lembaran Bible. Dia mengecek lembaran demi lembaran yang isinya dihiasi uang. Ternyata uang tersebut ialah uang ibunya yang sengaja diselipkan untuk dia. Jessica juga menemukan foto kenangan bersamanya. Dan di baliknya terdapat selembar resep mentega apple dari ibunya. Tanpa disengaja, dia melihat atapnya menetes air yang cukup becek. Ternyata atap tersebut sangat rapuh. Dia mencoba mengoreknya hingga tangannya kesusupan paku. Dia mencoba mencabut obeng dari tangan Sammy yang sudah tak bergerak, yang kemudian digunakan untuk menjebol atap. Ternyata tembusan di lantai atas menuju sebuah kamar mandi. Dia segera menuju kamar anaknya dan mendobrak pintunya. Terlihat jendelanya yang macet tak tertutup membuat suasana kamar menjadi dingin. Dia tak melihat anak-anaknya hingga dia mengecek isi dalam selimut. Ternyata anaknya masih hidup. Jessica sangat lega mengetahui mereka baik-baik saja. Dia berterima kasih kepada Lenny yang telah menjaga adiknya. Lenny yang kelaparan meminta makan kepada ibunya. Jessica akan menuju mobil karena semua stok makanan ada di sana. Sebelum itu, dia mengecek tempat Sammy berada dan menitipkan Mason kepada Lenny. Dia mengambil kunci kendaraan di sakunya Sammy. Karena Sammy hanya memakai motor, sangat mustahil pergi bertiga dengan naik motor dalam keadaan hujan begini. Dia bertiga sambil hujan-hujanan menuju mobil. Karena kunci mobilnya dibawa Rob, dia memecahkan kacanya dengan batu hanya untuk mengambil makanan. Lalu kembali lagi ke dalam. Karena tangannya luka, Jessica menjatuhkan makanannya. Lalu buru-buru masuk ke rumah. Lenny yang hanya minum teh kotak masih merasa lapar. Dia meminta beberapa makanan lagi. Ibunya keluar kembali untuk memungut makanan yang terjatuh. Tapi terlihat Sammy yang bangun kembali. Jessica buru-buru masuk rumah, tapi dikunci dari dalam oleh Sammy. Dia memasuki rumah lewat pintu lain. Karena tak melihat anak-anaknya, dia langsung menuju ke atas. Dan Sit down! No. Let them go. terlihat Sammy sedang menyandra anak-anaknya. Dia mengancam Mason dengan pisau. Lenny yang kebelat boker, dia hanya bisa menangis. Tanpa diduga, Rob datang membawa pistol dan menyuruh Sammy membebaskan anak-anaknya. Rob memberi sebuah tembakan peringatan. Sammy ketakutan langsung menjatuhkan pisaunya dan membebaskan anak-anaknya. Ketika turun, Jessica mendengar sebuah tembakan dan tak terdengar lagi suara Sammy. Dia berterima kasih kepada Rob karena telah datang. Rob meminta uang kembali kepada Jessica untuk teler. Dia memberitahu uang yang ditemukan kepada Rob. Ketika diceknya, Rob sangat kegirangan begitu melihat banyak uang tergeletak di lantai. Holy shit. Jessica meminta kunci mobil untuk pergi.
Tapi Rob yang bejat malah mengajak istrinya nge-fly lagi. Dia membawa barang haram di kantongnya untuk dipakai bersama-sama. Karena lapar, Rob keluar sebentar untuk mengambilkan makanan di mobil. Jessica meracik mentega apple dengan sesuatu di dalamnya dan dioleskan ke dalam roti. Dia mengajak Rob makan dulu sebelum mencicipi mecin haramnya. Rob yang teler menyuruh istrinya melakukan juga. Jessica menolak halus dengan beralasan akan melakukannya nanti. Mendengar itu, Rob langsung menodongkan pistol ke arahnya. Dia pun langsung menuruti Rob. Melihat pistolnya diletakkan, dia langsung mencoba merebut pistol, tapi gagal. Jessica ditabok dengan pistol oleh Rob. Tiba-tiba, Rob merasakan keliengan. Melihat kesempatan ini, Jessica kabur ke atas dan berusaha keluar dari jendela. Tapi Rob keburu nyampe. Jessica pasrah ketika suaminya mengancam dan akan menyuntikkan barang haram ke tubuhnya. Tiba-tiba, Rob merasakan tangannya yang bergetar kuat. Jessica mendorong dan menonjoknya. Dia menjelaskan kepada Rob. Ternyata, mecin milik Rob di awal diberikan ke mentega apple yang dimakannya. Rob yang sedang overdosis ditubruk oleh Jessica hingga terjatuh ke bawah. Dan Rob pun tewas. Beberapa hari kemudian terlihat Lene sedang memungut apple. Ternyata resep mentega apple ibunya yang ditemukan di dalam Bible, Jessica gunakan untuk usaha kecilnya demi memenuhi kebutuhan hidup mereka semua. Dan pada akhirnya mereka pun hidup berbahagia. Lalu film pun berakhir. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini ialah jika beli rumah, carilah perumahan yang banyak tetangganya. Biar kalau ada apa-apa, banyak yang menolong. Yoweslah, sampai di sini dulu gua pamit. Makasih bagi kalian yang sudah menonton tapi belum menyubrek. Dan terima kasih sekali untuk subscriber gua yang setia sudah menonton. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. See you later and bye-bye.